Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Ahmad Maryudi dengan NIM 210611100158 dari kelas 3E Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Trunojoyo Madura. Video eksplorasi ini digunakan untuk memenuhi tugas mata kuliah seni SD. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja ke videonya. Patung Buddha Tidur Mojokerto merupakan perwujudan dari Buddha Gautama. Lokasinya ada di Komplek Mahawihara Mojopahit. Patung ini didirikan guna melengkapi Wihara Mojopahit sebagai senter Buddha di kawasan peninggalan Kerajaan Majapahit. Patung Buddha Tidur terletak di Jalan Trowulan, Siti Inggil Bejijong, Trowulan. Dari arah bypass Mojokerto, kalian bisa ambil jalur Mojokerto Jombang. Lalu lurus mengikuti jalur dan ikuti petunjuk arah hingga sampai di Desa Bejijong. Lokasinya memang berada di area perkampungan sehingga tidak banyak terekspos dari luar. Patung Buddha Tidur ini memiliki panjang 22 meter, lebar 6 meter dan tinggi 4,5 meter. Tidak heran jika monumen ini dicatat MURI atau Museum Rekor Indonesia sebagai patung Buddha Tidur terbesar ketiga di dunia setelah Thailand dan Nepal. Di sekitar kawasan ini juga terdapat sepasang arca Dwarapala. Keduanya tampak menjaga jalan masuk sebelum menuju bangunan utama. Sementara jika diperhatikan lebih teliti, di pondasi patung Buddha terdapat deretan relief indah yang menceritakan kehidupan dalam agama Buddha. Sayangnya pengunjung tidak diperbolehkan masuk untuk menjaga kesakralannya. Meski dibangun di dalam komplek Wihara Mojopahit, Rumpang Seliping Buddha kini tidak hanya berfungsi sebagai tempat paribadatan. Pengelola membukanya sebagai tempat wisata dan respon dari pelancong cukup positif. Agar bisa masuk ke sini, setiap orang wajib membayar tiket 5.000 yang akan digunakan untuk pemeliharaan wihara. Selain patung Buddha Tidur, di komplek wihara ini kalian juga bisa menemukan sederet bangunan menarik. Salah satunya adalah Gedung Bakti Salawihara Mojopahit yang berada di depan pintu masuk. Dari luar, gedung ini terlihat begitu megah dengan tembok berwarna kuning dan beberapa arca di sisi kiri dan kanannya. Gedung ini digunakan sebagai tempat beribadah dan mendengarkan ceramah dhamma oleh biksu. Di dalamnya juga terdapat 3 altar dewa sesuai aliran Buddha yang berkembang di Indonesia, yaitu Buddha Avalokitesvara, Shakyamuni, dan Dewi Tara. Gaya arsitektur yang digunakan di sini merupakan perpaduan unik antara gaya Jawa dan Tiongkok. Terlihat sangat menarik dan pantang untuk teman-teman lewatkan. Di sisi kanan depan Bakti Sala terdapat joglo gentai yang dipergunakan sebagai tempat lonceng. Tidak sedikit wisatawan mengabadikan momen kunjungan mereka di sini. Selain desain joglo yang unik, pemandangan sekitarnya juga cukup menarik. Patung mulanya dibentuk dengan bahan utama beton sebelum dilapisi kuningan. Hal tersebut semakin menambah kesan megah patung Buddha yang kini menjadi ikon Mojokerto tersebut. Penggagasnya tak lain adalah Y.M. Wiryanati Mahatera, biksu sekaligus pengrajin patung dari Trowulan. Saya di sini mengaitkan pembelajaran ini dengan tempat patung Buddha Tidur, yaitu tentang buku kelas 4 tema 7 indahnya keberagamaan, subtema 1 keberagaman suku bangsa dan agama di negeriku. Pembelajaran 3 yang mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, PPKN, dan IPS. Sedangkan indikator Bahasa Indonesia 3.7 menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks. 4.7 menyampaikan pengetahuan baru dari teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Sedangkan indikator PPKN 1.4 mensyukuri berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. 2.4 menampilkan sikap kerjasama dengan berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan.
3.4 Mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. 4.4 Menyajikan berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Sedangkan indikator IPS 3.2 mengidentifikasi keberagaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungan dengan karakteristik ruang. 4.2 Menyajikan hasil identifikasi mengenai keberagaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa, memahami pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Patung Buddha Tidur Mojokerto dibangun di atas kolam ikan dan menyuguhkan panorama indah di sekelilingnya. Konon hal ini sebagai perlambangan bahwa Sang Buddha telah mencapai parinibbana atau wafat. Di sisi utara, kalian akan menemukan sebuah kolam bunga teratai yang konon melambangkan laut tempat Abu Buddha Gautama dilarung. Sembari duduk santai, kalian bisa sederet menikmati panorama indah bunga teratai di sekitar sini. Dari waktu ke waktu, wihara Mojopahit semakin berkembang dan menyedot kunjungan wisatawan. Selain beberapa bangunan menarik yang sudah disebut sebelumnya, tata pertamanan di komplek ini juga sangat indah, membuat suasana terasa teduh. Pengunjung pun jadi nyaman dan betah berlama-lama di sini. Sembari berjalan-jalan menjelajah sekitar, kalian akan menemukan deretan pepohonan rindang bentuk kanopi. Kalian juga dapat melihat barisan kaktus menjulang tinggi dan beberapa jenis tanaman palem di sini. Itu tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai patung Buddha Tidur Mojokerto. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.